Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu di pagi hari yang baru ini. Tuhan Allah, terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir bagi kami untuk menerangi hati, pikiran, dan pendengaran kami. Agar kami beroleh pengertian yang benar dan yang baik untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Allah tentu menjadi sebuah keistimewaan bagi kita semua. Kenapa menjadi keistimewaan? Karena kita dilayakkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Penebusan sejati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus telah menolong kita, mendamaikan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, itu pemilik kehidupan kita. Bahwa jika dihitung atau dilihat dari hukum Taurat, sesungguhnya kita tidak ada yang layak. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang memberontak. Karena itu kita begitu jauh dari Allah. Karena itu kita begitu dikuasai oleh dosa itu sendiri. Bahkan ada banyak manusia, kita manusia ini yang berlaku berontak begitu jahat di hadapan Tuhan Allah pemilik kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ternyata Tuhan Allah tidak membiarkan kita hidup begitu jauh. Tuhan Allah tidak membiarkan kita mati, tenggelam, tersesat oleh karena keberdosaan itu sendiri. Itu sebabnya sejak awal bahwa janji keselamatan itu telah Dia nyatakan. Jika nenek moyang kita di dalam iman, Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan Allah, mendengarkan suara Allah dan melakukan kehendak-Nya. Dan Tuhan Allah juga menyertakan janji di dalam panggilannya itu sendiri. Maka janji untuk berkat itu sesungguhnya dinyatakan di dalam siapa? Tentu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita adalah menjadi anak-anak perjanjian itu sendiri. Karena apa? Karena Abraham mengimani Tuhan Allah yang memanggil dia dan yang menyatakan janji berkat kepada Abraham, kepada keturunannya, dan seterusnya hingga kepada kita. Dan keturunannya, di dalam keturunannya itu, di dalam garis keturunannya itu, maka itu menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi dunia. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, maka ketika kita hari ini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun adalah anak-anak Allah. Lalu apa untungnya keistimewaan ini? Saudara-saudara yang terkasih, tentu bahwa kehidupan kita ini menjadi sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang yang diabaikan. Karena itu sebagai orang-orang yang telah diangkat oleh Tuhan dari keberdosaan itu,
menjadi orang-orang yang begitu berharga dengan status yang baru sebagai anak-anak Allah, tentu kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa setiap orang percaya harus memandang dirinya, pertama-tama harus memandang dirinya sebagai anak Allah, anak-anak Allah, anak-anak terang yang hidup di dalam terang ilahi. Lalu yang kedua, pandanglah juga saudara-saudaramu, orang-orang di sekitarmu pun adalah anak-anak Allah. Sehingga penghargaan kita terhadap siapapun mereka di luar dari kita juga adalah anak-anak Allah. Karena itu tidak ada pembedaan sehingga berlakulah ketidakadilan. Tidak boleh. Tetapi anak-anak Tuhan harus berlaku kasih, melakukan cinta kasih, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, melakukan apa yang terbaik bagi sesamanya. Apalagi di zaman ini Bapak Ibu Saudara-saudara, di era media sosial ini orang gampang sekali mengucapkan atau mengetik kata-kata yang menghujat, melecehkan, bullying atau perundungan dan lain sebagainya. Bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak boleh melakukan perundungan, tidak boleh melakukan penghinaan, tidak boleh merendahkan orang lain dengan kata-kata atau dengan pengetikan kata apapun itu di media sosial kita dan dari mulut kita, bahkan dari pikiran kita sendiri pun. Tidak ada ruang untuk merendahkan orang lain, membeda-bedakan antara diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita semua adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Karena itu, ketika kita merendahkan orang lain, maka sesungguhnya kita sedang merendahkan anak Tuhan. Apakah Tuhan menyukai hal seperti itu? Tentu tidak. Justru Tuhan sama sekali tidak menghendaki itu. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus Kristus datang di tengah-tengah dunia ini, ketika Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita, maka ini menolong kita untuk menerima sebuah kesadaran baru bahwa manusia itu teramat berharga bagi Tuhan Allah. Sekalipun manusia itu berdosa dan hidup di dalam kegelapan, tetapi Dia telah datang dan menjadi terang bagi kita semua. Karena itu siapapun dia, selama dia adalah manusia, maka pandanglah dia sebagai orang yang menerima belas kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu ketika mereka tidak beriman, itu bukan urusanmu. Urusanmu, urusanku, urusan kita semua adalah mengasihi ciptaan Tuhan Allah, mengasihi semua orang. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita telah menjadi orang Yahudi, malah kita hari ini adalah orang Batak, orang Jawa, orang Indonesia. Tetapi kasih Tuhan itu melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka berlakulah cinta kasih Yesus Kristus itu dari diri kita kepada semua orang. Dengan demikian, maka kita akan menampilkan wajah Tuhan Yesus Kristus yang sejuk, yang teduh, yang penuh dengan tindakan kebaikan itu kepada diri kita dan kepada semua orang. Karena itu, teruslah beriman, banggalah menjadi orang Kristen, dan tetaplah percaya diri. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah itu sendirilah, maka kita hari ini beroleh hidup dan beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas firman-Mu hari ini yang menyatakan bahwa kami semua adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kami, telah menebus kami, telah menolong kami untuk menerima pendamaian dari Allah. Ya Kristus,
kami mohon biarlah kasih kemurahan-Mu menuntun kami Tuhan untuk berlaku adil, berlaku benar, dan berlaku baik terhadap sesama kami. Sama seperti Engkau yang mengasihi kami tanpa memandang wajah, demikianlah hendaknya kami juga Tuhan dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga kami semua Tuhan sungguh-sungguh menampilkan wajah-Mu yang penuh dengan kedamaian, sejuk teduh, dan tindakan-tindakan kebaikan. Kami mohon Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun kami Tuhan agar kami semua dapat sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan, dan Engkaulah yang mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan agar hidup kami menjadi berkat, sungguh-sungguh menghasilkan buah iman kepada Yesus Kristus. Hanya di dalam kasih-Mu kami berdoa dan bermohon kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.